Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ihsan Faikul Mikdad, Nafa Media Prawari, Nadia Anissa, Deandra Deswita Putri, Dayang Isra Ahsini Putri, Giska Desmarila, dan Rahma Safitri. Di sini, kami telah melakukan sebuah praktikum mata kuliah ilmu bahan pangan. Di praktikum ini, kami mengamati karakteristik dan mutu pangan golongan serealia. Alat yang kami gunakan yaitu kertas HVS, tisu, penggaris dan jangka sorong, timbangan, pinset, gelas piala ukuran 100 ml, wadah tahan panas, termometer, dan kompor. Lalu, bahan pangan yang akan kami amati adalah ketan hitam. Untuk prosedur kerja pertama, kami akan mengamati bentuk, warna, dan ukuran ketan hitam. Langkah pertama, ambil ketan hitam sebagai sampel yang akan kita amati. Lalu, lakukan pengamatan terhadap ketan hitam. Setelah diamati, ternyata ketan hitam memiliki bentuk lebih bulat dan sedikit lebih pendek. Selanjutnya, untuk warna ketan hitam, di bagian luarnya berwarna hitam pucat dan ada yang agak kecoklatan. Namun, setelah dibelah menjadi dua, bagian dalamnya berwarna putih. Setelah melakukan pengamatan tadi, selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap ketan hitam. Sehingga, didapatlah hasil pengukuran sebagai berikut. Untuk panjang, didapatkan hasil 0,6 cm. Dan untuk lebarnya, didapatkan hasil 0,2 cm. Dan untuk tebalnya, didapatkan hasil 0,2 cm. Selanjutnya, prosedur kerja yang kedua yaitu mengamati benda asing yang ada di ketan hitam. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah ambil 50 gram ketan hitam secara acak dan kemudian kita letakkan di atas kertas putih. Setelah diletakkan di atas kertas putih, pisahkan ketan hitam yang utuh dengan benda-benda asing yang tercampur, seperti gabah, tangkai, serangga, ataupun biji-biji lain. Pada pengamatan ini, kami memisahkan ketan hitam dari biji-biji yang berwarna agak kekuningan. Dan dapat dilihat, pada pengamatan ini kami mendapatkan 8 butir biji. Setelah memisahkan benda asing dari ketan hitam yang utuh dan bagus, selanjutnya kita timbang berat dari benda asing tersebut. Dan dari penimbangan didapatkan hasil 0 gram. Dari hasil ini, kita bisa mengetahui berapakah persentase benda asing yang terdapat pada ketan hitam tersebut. Pada awal pengamatan, kita mengambil 50 gram ketan hitam, yang mana 50 gram ini menjadi berat awal beras ketan hitam tersebut. Lalu, setelah dipisahkan antara ketan hitam yang bagus dengan benda asing dan dilakukan penimbangan, didapatkan hasil 0 gram. Sehingga, berat benda asing yang tercampur adalah 0 gram. Untuk mendapatkan hasil berapa persentase benda asing di dalam ketan hitam tersebut, kita dapat menggunakan rumus kadar benda asing sama dengan berat benda asing dibagi berat awal beras ketan hitam dikalikan dengan 100%, di mana berat benda asing adalah 0 gram dan berat awal beras ketan hitam adalah 50 gram, kemudian dikalikan dengan 100%. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0%. Dari hasil perhitungan tadi, jika dilihat berdasarkan penggolongan SNI, beras ketan hitam ini masuk ke dalam penggolongan beras kelas premium karena persentase yang didapatkan adalah 0%. Prosedur kerja yang ketiga yaitu mengamati butir rusak. Pada awal pengamatan, kita mengambil 50 gram ketan hitam, yang mana 50 gram ini menjadi berat awal beras ketan hitam tersebut. Kemudian, pisahkan antara ketan hitam yang normal dengan ketan hitam yang rusak. Setelah dipisahkan, timbang berat ketan hitam yang normal. Didapatkan, berat ketan hitam yang normal adalah 43 gram. Artinya, 7 gram sisanya adalah ketan hitam yang rusak. Untuk mendapatkan hasil persentase butir rusak di dalam 50 gram ketan hitam tersebut, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kadar butir rusak sama dengan berat butir rusak dibagi berat awal beras dikali 100%, di mana berat butir rusak adalah 7 gram dan berat awal beras ketan hitam adalah 50 gram dan dikalikan dengan 100%, sehingga hasilnya menjadi 14%.
Dari hasil perhitungan tadi, jika dilihat dari penggolongan SNI, beras ketan hitam ini termasuk ke dalam penggolongan beras kelas medium 1. Next, kita ke prosedur kerja yang keempat, yaitu mengamati butir yang patah. Prosedur ini bertujuan untuk mengidentifikasi mutu bahan pangan berdasarkan persentase butir yang patah. Pertama-tama, kita timbang beras ketan sampai dengan 50 gram dan juga pisahkan dari benda asing. Lalu, langkah selanjutnya, pisahkan semua butir yang patah, dilihat dari butir yang ukurannya kurang dari 3/4 bagian biji utuh. Ini adalah beras ketan yang sudah kita pisahkan dari beras yang patah. Selanjutnya, kita timbang berat beras ketan yang normal. Setelah ditimbang, ternyata beratnya menjadi 29 gram. Berarti, untuk beras ketan yang patah, beratnya adalah 21 gram. Selanjutnya, kita hitung persentase beras patah dengan rumus berikut. Kadar beras patah sama dengan berat beras yang patah dibagi berat beras total dikali 100%, di mana berat beras yang patah adalah 21 gram, lalu dibagi dengan berat beras total yaitu 50 gram, kemudian dikalikan dengan 100%, dan didapatkan hasilnya yaitu 42%. Setelah dihitung dan didapatkan hasil persentase beras patah tadi, yaitu 42%, maka jika dilihat dari penggolongan SNI, beras ketan hitam ini termasuk ke dalam penggolongan beras kelas medium 3. Setelah melalui rangkaian prosedur kerja tadi, kita lanjut ke prosedur kerja yang kelima, yaitu mengamati rasio pengembangan pada ketan hitam. Mula-mula, siapkan 5 butir ketan hitam, lalu ukur panjang, lebar, dan tebal masing-masing butir. Sebelum itu, kita harus sudah merebus air dan tunggu sampai temperatur suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Lalu, tuangkan air rebusan tadi ke gelas ukur dan pastikan air rebusan yang kita gunakan adalah sebanyak 100 ml. Setelah itu, rendam 5 butir ketan hitam tadi dengan 100 ml air dengan suhu 80 derajat Celcius dan tunggu hingga 20 menit. Setelah 20 menit, angkat butir-butir ketan hitam tadi dan ukur kembali panjang, lebar, dan tebal masing-masing butir. Sehingga kita dapatkan hasil seperti tabel berikut ini. Dari tabel tadi, dapat kita ambil rata-rata panjang, lebar, dan tebal ketan hitam sebelum direndam. Begitu juga dengan ketan hitam setelah direndam. Sehingga hasilnya seperti pada tabel ini. Sebelum mengukur rasio pengembangannya, kita cari dulu volume ketan hitam tersebut. Baik yang belum direndam maupun yang sudah direndam dengan rumus panjang kali lebar kali tebal. Sehingga didapatkan volume ketan hitam sebelum perendaman yaitu 0,038 dan volume ketan hitam sesudah perendaman yaitu 0,044. Selanjutnya, untuk mengukur rasio pengembangannya, dapat kita gunakan rumus volume akhir per volume awal. Sehingga rasio volume ketan hitam sesudah perendaman dibanding volume ketan hitam sebelum perendaman yaitu 22 dibanding 19. Dari percobaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa bahan yang direbus atau direndam dengan air akan menyerap air dan mengakibatkan pertambahan panjang, lebar, dan tebal bahan. Tahap prosedur kerja yang terakhir yaitu menghitung persentase daya serap air. Langkah pertama yaitu timbang beras ketan sampai dengan 10 gram. Selanjutnya, rebus 100 ml air sampai suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Setelah itu, masukkan air rebusan tadi beserta 10 gram ketan hitam ke dalam wadah anti panas. Lalu, kita rendam dan tunggu selama 20 menit. Setelah 20 menit proses perendaman, tiriskan ketan hitam tersebut dan keringkan dengan tisu. Kemudian, timbang kembali beras ketannya dan didapatkan hasil sebesar 13 gram. Setelah kita mendapatkan hasil akhirnya, hitung persentase daya serap beras ketan hitam tersebut dengan rumus berat akhir dikurang berat awal dikalikan dengan 100%. Kita ketahui bahwa berat awal ketan hitam yaitu 10 gram dan berat akhirnya adalah 13 gram.
Sehingga setelah dimasukkan ke rumus, didapatlah hasil 30% sebagai persentase daya serap beras ketan yang direndam pada suhu 80 derajat selama 20 menit. Dari percobaan ini, dapat kita simpulkan bahwa pemanasan bahan pangan dapat mempengaruhi berat bahan pangan. Hal ini terjadi karena adanya daya serap air terhadap bahan pangan sehingga membuat berat bahan pangan tersebut bertambah. Baiklah, begitulah hasil praktikum kami dalam pengamatan karakteristik dan mutu ketan hitam. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video praktikum lainnya ya. Terima kasih sudah menonton.